Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Nofri Andi, NIM 2121157 dari PAID. Yang Ananda hormati Ibu dosen pengampung, yaitu Ibu Kori Lili Muslim M.Hum. Baik, di sini Ananda akan membacakan atau menjelaskan yaitu materi atau pembahasan masa Nabi, periode Mekah dan juga periode Madinah. Yang pertama adalah periode Mekah. Secara umum, periode Mekah ini dan periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dibagi ke kedua bagian, yaitu yang pertama beliau melakukannya secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua beliau melakukan secara terang-terangan. Dan ini beliau lakukan setelah turunnya perintah, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Periode Mekah berlangsung selama 13 tahun. Dan periode sembunyi-sembunyi berlangsung selama lebih kurang, yaitu 3 tahun atau sampai 4 tahun. Target dakwah Rasulullah SAW adalah orang-orang yang terdekat di antara beliau, dan orang-orang ini disebut dengan as-sabiqunal awalun. Orang-orang tersebut yaitu istri beliau Khadijah, pembantu beliau yaitu Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah periode terang-terangan atau dakwah terang-terangan. Dilakukan Rasulullah dengan cara pengumpulan kerabat yang ada di garis keturunan Bani Hashim. Kemudian mengumpulkan penduduk Mekah dan menyeru untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga melaksanakan dakwah pada penduduk yang tinggal di luar Mekah, dan ini berlangsung sekitar 4-10 tahun. Di sini pandangan orang-orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah mereka itu, yaitu mereka mengejek Rasulullah, mereka menghina Rasulullah. Pokoknya intinya mereka itu tidak suka atau tidak menerima dakwah Rasulullah. Dan ini terjadi karena beliau berdakwah secara terang-terangan. Mereka juga menentang Al-Quran dengan cara membuat dongeng-dongeng. Pokoknya mereka tidak menerima dakwah Rasulullah. Bahkan sampai-sampai mereka juga melakukan penyiksaan terhadap pengikut Rasulullah, melakukan pemboikotan dan lain sebagainya. Dan periode Mekah ini tidak mendapat sambutan yang baik, sehingga Islam tidak memiliki perkembangan. Oleh sebab itu maka Rasulullah pun melakukan hijrah ke kota Madinah. Yang kedua adalah periode Madinah atau fase Madinah. Periode Madinah atau fase Madinah, beliau disambut penduduk Madinah dengan gembira, yaitu dari kalangan Ansor. Rasulullah di Madinah membangun masjid yang mereka manfaatkan untuk belajar, untuk mengaji, untuk membicarakan hal-hal yang berbaur dengan Islam, dan juga untuk tempat tinggal Muhajirin dan Ansar. Menumbuhkan untuk bersedekah dan tidak untuk meminta-minta. Rasulullah SAW di sini beliau membangun, walaupun terjadi beberapa perperangan, namun dari beberapa perperangan itu intinya beliau mengadakan perjanjian damai, yaitu disebut dengan Baiat Aqabah. Dan di sini juga
terdapat harta rampasan perang, yaitu pada saat berjalan kafilah dagang atau atau mereka yang membawa harta dari kekayaan Mekah, yaitunya banyaknya 1000 ekor unta dan 500 dinar emas yang mengawal 40 orang dan didapat pada saat itu pada saat perang Badar, dan dibagikan kepada penduduk Madinah. Pada saat ini turun ayat untuk berpuasa dan juga berzakat. Intinya pada fase Madinah ini Rasulullah SAW diterima oleh kaum di sana. Selanjutnya soal yang nomor 2, yaitu apakah ibrah yang dapat diambil dari materi yang Ananda jelaskan tadi. Ibrah yang dapat Ananda ambil, ibrah atau intisari dari perjuangan Rasulullah SAW, yaitu Nabi SAW berdakwah, beliau mempunyai atau meliputi i'tikad, keimanan, amalan dan ibadat serta akhlak yang tinggi. Dan beliau setiap melakukan sesuatu, beliau menyusun rencana yang begitu mulus dan baik, yaitu rencana beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga melakukan dakwah secara terang-terangan. Intinya beliau melakukan sesuatu itu dengan cara pertimbangan dan dengan cara yang halus. Dan ibrah selanjutnya yang dapat diambil, walaupun beliau itu dihina, dijelek-jelekkan oleh kaum Quraisy, beliau tetap sabar dan kuat. Intinya beliau tidak goyah untuk menegakkan agama Islam atau menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Soal yang nomor 3 atau yang terakhir, yaitu hubungan antara materi yang Ananda jelaskan itu dengan prodi yang Ananda ambil. Hubungan atau kaitan dengan materi yang Ananda bacakan tadi itu, dakwah Rasulullah di Mekah dan juga di Madinah sangat berkaitan dengan prodi yang Ananda jalani sekarang. Yaitu kaitannya kita dapat mengetahui betapa sulitnya perjuangan Rasulullah SAW dahulu dan juga para sahabat untuk menegakkan agama Islam, untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai penerus atau umat Nabi Muhammad hendaklah kita berjuang untuk selalu menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ananda. Kalau ada kata yang salah, Ananda mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.